Ibu mertua meremehkanku hanya karena aku cuma mengurus anak di rumah. Dia tak tahu bahwa aku pemilik toko emas mewah dengan 20 karyawan. Semua urusan pekerjaan sudah ada yang handle. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Nabila. Seorang istri, seorang ibu, dan dulunya, seseorang yang penuh dengan impian. Aku menikah dengan Damar 5 tahun lalu. Seorang pria yang dulu kupikir adalah jawaban dari doa-doaku. Lelaki yang tutur katanya lembut, pekerja keras, dan seolah tahu bagaimana membuatku merasa berarti. Tapi itu dulu, saat cinta masih terasa hangat dan segalanya tampak seperti lembaran dongeng yang baru dibuka. Pernikahan kami tidak langsung sempurna. Seperti pasangan lain, kami memulainya dengan segala keterbatasan. Damar bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan swasta, sedangkan aku memilih untuk meninggalkan pekerjaanku sebagai editor majalah karena kami bersepakat bahwa saat anak pertama kami lahir, aku akan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Keputusan itu tidak mudah. Aku mencintai dunia tulis-menulis. Aku suka mengejar deadline, tenggelam dalam sunyi di depan laptop, dan membayangkan tulisanku dibaca ribuan orang. Tapi Damar membujukku dengan kata-kata manisnya waktu itu. Aku ingin anak kita nanti dekat dengan ibunya. Aku akan kerja keras, kamu cukup fokus membesarkan anak kita. Dan aku, yang saat itu sedang mabuk cinta dan percaya akan idealisme rumah tangga yang harmonis, menyetujui tanpa berpikir panjang. Kupikir, itulah bentuk cinta. Mengalah demi yang kita cintai. Tahun pertama pernikahan kami penuh kehangatan. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk, tapi cukup nyaman. Malam-malam kami habiskan dengan menonton film lama sambil bersandar di sofa tua yang kami beli dari pasar loak. Di akhir pekan, Damar suka mengajakku ke taman dekat stasiun. Tempat kami dulu pertama kali bertemu saat hujan turun tiba-tiba dan kami berbagi payung. Saat aku hamil anak pertama, Damar terlihat sangat perhatian. Ia rajin mengantar ke dokter, bahkan tak segan menyuapiku buah saat aku malas makan. Malam-malam ia sering membelai perutku sambil bicara pada bayi kami, dengan wajah penuh harap. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Walau hidup kami sederhana, cinta yang Damar beri seolah cukup untuk mengisi kekosongan apapun. Tapi entah sejak kapan, segalanya mulai berubah. Mungkin sejak Damar naik jabatan. Ia menjadi kepala divisi, dengan gaji lebih besar, tanggung jawab lebih tinggi, dan lebih sering pulang malam. Awalnya kupikir itu hal biasa. Jabatan baru pasti membawa beban baru. Tapi kemudian ia mulai berubah. Tak hanya soal waktu pulang, tapi juga caranya memandangku. Ia mulai sering mengkritik caraku mendidik anak. Ia menyindir masakanku yang menurutnya terlalu hambar. Ia membandingkan rumah kami dengan rumah temannya yang baru saja direnovasi. Bahkan, ia mulai mempermasalahkan penampilanku. Kamu itu di rumah saja, tapi kayak nggak sempat ngerawat diri. Pantesan ibu-ibu zaman sekarang suka ditinggal suaminya, ucapnya suatu malam, tanpa menatap wajahku. Katanya sambil membuka laptop di ruang tengah, masih mengenakan jas kerjanya yang mahal itu. Aku hanya diam. Sakit memang, tapi aku terlalu lelah untuk membalas. Apalagi setelah seharian mengurus anak, membereskan rumah, dan menahan lapar karena lupa makan demi menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Hari-hari berlalu seperti itu. Aku mulai terbiasa dengan perubahan sikap Damar. Meski jauh di lubuk hati, aku tahu ada yang retak. Cinta yang dulu mengikat kami kini terasa seperti tali yang menggantung berat, seperti siap putus kapan saja. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Mereka bilang Damar sering terlihat bersama seorang perempuan muda, tinggi semampai, rambutnya panjang terurai dan selalu mengenakan baju kerja yang rapi. Katanya, itu asisten pribadi barunya. Perempuan yang selalu ada di samping Damar saat rapat luar kota, yang katanya pintar dan energik. Aku tidak langsung percaya. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Aku masih ingin percaya bahwa Damar, suamiku, lelaki yang dulu bersimpuh memintaku menikah dengannya, tak akan menghancurkan rumah yang kami bangun bersama.
Namun, sikapnya semakin hari semakin dingin. Ia tidak lagi menyentuhku seperti dulu. Tak ada lagi ciuman pagi hari sebelum berangkat kerja. Tak ada lagi cerita tentang hari-harinya saat ia pulang. Ia seperti tinggal di rumah ini hanya karena keharusan, bukan keinginan. Anak kami, Akila, yang kini berusia 4 tahun, sering bertanya, "Ayah kok nggak pernah main sama kita, Bu?" Pertanyaan itu seperti belati yang menancap pelan-pelan di dadaku. Aku hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Ayah sibuk, sayang. Nanti kalau ayah libur, kita main bareng, ya." Tapi aku tahu, janji itu kosong. Seperti banyak janji Damar belakangan ini. Janji akan pulang cepat. Janji akan mengajak kami liburan. Janji akan memperbaiki sikapnya. Kini, malam-malamku hanya ditemani suara jam dinding dan desah napas Akila yang tertidur di pelukanku. Sementara tempat tidur di sebelahku, tempat Damar seharusnya berada, semakin sering kosong. Bahkan saat ia di rumah, ia lebih memilih tidur di ruang kerja atas alasannya sendiri. "Aku butuh ketenangan, Nabila. Aku nggak bisa istirahat kalau anakmu rewel terus." "Anakku, bukan anak kita." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku tahu, sesuatu telah berubah dalam diri Damar. Tapi aku belum tahu apa. Atau mungkin, aku belum siap tahu. Sebab mengetahui kebenaran berarti aku harus siap menerima luka. Dan saat itu, aku masih menggenggam harapan, bahwa mungkin, semua ini hanya fase. Bahwa mungkin Damar akan kembali seperti dulu. Tapi di balik harapan itu, ada ketakutan yang kian menebal. Ketakutan bahwa aku telah kehilangan suamiku, dan hanya belum siap mengakuinya. Pagi itu, mentari menyinari dapur kecil kami yang bersih dan rapi. Aroma seduhan kopi dan roti panggang memenuhi udara. Sementara aku sibuk menyuapi Rena yang masih enggan membuka mulutnya. Anak semata wayangku itu memang butuh pendekatan khusus saat sarapan. "Ayo, nak, suapan terakhir. Habis itu boleh main boneka Elsa," rayuku sambil menyodorkan sendok kecil ke mulut mungilnya. Baru saja Rena membuka mulutnya. Suara berisik dari depan rumah membuatku menoleh kaget. Aku tahu suara itu. Suara gesekan sandal keras diseret di lantai keramik dan suara ketukan pintu yang tidak sabaran. Ciri khas mertuaku, Bu Yati. Benar saja. Belum sempat aku berdiri, pintu sudah terbuka begitu saja. Bu Yati masuk tanpa permisi, mengenakan daster batik yang warnanya sudah pudar tapi langkahnya tetap penuh wibawa. Seperti nyonya besar dari kerajaan masa lalu. "Masya Allah, rumah ini kok kayak kapal pecah, ya? Baru juga pagi udah berantakan begini," katanya sambil melirik sekeliling ruang tamu yang sebenarnya cukup rapi. Tangannya menunjuk mainan Rena yang berserakan di karpet. Aku buru-buru berdiri, merapikan dasterku yang sedikit kusut karena terburu-buru menyuapi anak. "Maaf, Bu. Tadi Rena habis main sebentar sebelum sarapan. Sebentar lagi saya rapikan." HMPH, memang dasar ibu rumah tangga zaman sekarang, kerjaannya cuma di rumah. Ngurus anak satu aja nggak becus, gumamnya sambil duduk di sofa dengan ekspresi meremehkan. Aku menarik napas panjang. Sudah bukan kali pertama Bu Yati berkomentar seperti itu. Sejak aku menikah dengan Dika, putranya, dia memang selalu merendahkanku. Katanya, perempuan harus bisa membantu suami mencari uang, bukan hanya jadi beban rumah tangga. Dia tidak tahu, atau tidak mau tahu, siapa aku sebenarnya. Kupandangi wajah Rena yang masih polos. Lalu perlahan aku merapikan mainannya satu persatu. Daripada meladeni komentar mertua, lebih baik kutenangkan diriku. Tapi hari itu, Bu Yati tampaknya sengaja datang membawa satu misi, menjatuhkanku. "Kamu tahu nggak? Tadi pagi saya ketemu mantannya Dika di pasar. Si Tania itu sekarang kerja di perusahaan internasional. Gajinya $. Cantik, karir bagus, luwes ngobrolnya. Lah kamu? Mentok di rumah ngurus anak. Nggak ada perkembangan." Aku berhenti melipat selimut kecil Rena. Dada ini terasa panas, tapi aku tetap menahan diri. "Saya bersyukur bisa di rumah, Bu. Bisa dampingi tumbuh kembang Rena secara langsung," jawabku lembut. "Tumbuh kembang? Lah emangnya kamu psikolog anak apa? Sekolah tinggi-tinggi dulu ngambil manajemen. Akhirnya cuma di rumah." "Sayang, kan?" Aku hanya tersenyum.
Tak banyak yang tahu bahwa ijazah S2 yang aku punya tidak pernah kubuang sia-sia. Justru darinya lahir bisnis toko emas yang kini sudah memiliki cabang di 2 kota besar. Tapi semua itu tak kutunjukkan di depan mertua. Dengan satu alasan, aku ingin dihargai bukan karena hartaku, tapi karena ketulusanku sebagai istri dan ibu. Bu Yati terus bicara. Dika itu capek kerja siang malam. Pulang-pulang cuma dapat istri yang gak ngasilin apa-apa. Kamu tuh harusnya mikir. Jangan cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Lihat tuh, tangan kamu halus banget. Tanda gak pernah kerja keras. Aku tertawa kecil dalam hati. Kalau Bu Yati tahu, tangan ini pernah bergadang menyortir barang dagangan, menyusun laporan penjualan, dan menandatangani kontrak kerjasama dengan supplier emas dari Surabaya dan Batam, mungkin dia akan terdiam. Dika tiba-tiba muncul dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Dia mengangguk ke arah ibunya, lalu melihat ke arahku. Bu, udah sarapan belum? Tanyanya sopan. Udah. Di rumah tadi makan nasi uduk. Tapi begitu lihat rumahmu yang amburadul ini, hilang rasanya. Dika hanya tersenyum kecil, lalu mencium pipi Rena. Ia tidak membalas komentar ibunya, tapi dari tatapannya padaku, aku tahu ia menyadari ketegangan di ruang ini. Setelah beberapa jam, akhirnya Bu Yati pamit. Tapi sebelum melangkah keluar, ia sempat berbisik sinis padaku. Kalau kamu terus-terusan begini, jangan salahkan saya kalau Dika nanti bosan. Aku menunduk, memeluk Rena erat. Setelah pintu tertutup dan suara langkahnya menjauh, aku duduk di sofa dengan napas panjang. Hatiku lelah, bukan karena kata-katanya, tapi karena fakta bahwa ia tidak pernah mencoba mengenalku lebih dalam. Aku tahu tidak semua mertua seburuk itu, tapi entah mengapa Bu Yati seolah membenciku sejak awal. Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari manajer toko emasku masuk. Bu, laporan penjualan kemarin sudah saya kirim ke email. Omzet kita naik 12% minggu ini. Juga, ada pelanggan VIP dari Jakarta yang minta janji ketemu dengan ibu minggu depan. Aku menatap layar ponsel dengan senyum kecil. Dunia lain tempatku berjuang keras diam-diam, tanpa pernah meminta pengakuan siapapun. Dunia tempat aku dihargai bukan karena statusku sebagai istri atau menantu, tapi karena kepemimpinan dan kejujuran. Aku menatap langit-langit rumah dengan perasaan yang campur aduk. Aku tak ingin membalas semua hinaan Bu Yati dengan harta. Tapi aku tahu, akan tiba saatnya kebenaran akan bicara sendiri, tanpa aku harus berteriak. Hari itu, aku menyalakan laptop dan membuka email dari manajer. Meski aku ibu rumah tangga, pekerjaanku tetap berjalan mulus. Semua karena sistem yang sudah kuatur sedemikian rupa, dan karena orang-orang kepercayaanku yang bekerja dengan tulus. Aku hanya ibu rumah tangga? Biar saja begitu dulu. Tapi suatu hari nanti, dunia akan tahu bahwa ibu rumah tangga ini bukan perempuan biasa. Malam itu, rumah kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berdesir lembut melalui jendela kamar yang tak sepenuhnya tertutup, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Aku duduk di sisi ranjang dengan tatapan kosong ke arah cermin tua di sudut ruangan. Di balik pantulan bayanganku, aku melihat sosok perempuan yang tidak lagi aku kenali. Kusam, lelah, namun matanya menyimpan bara yang belum padam. Aku mengusap perutku yang kosong. Seharian ini aku belum makan dengan layak, hanya menyisakan sepotong roti kering tadi pagi. Tapi bukan karena tak ada makanan, melainkan karena hatiku yang terasa penuh dengan luka, membuat selera makanku mati. Pikiranku masih dipenuhi dengan peristiwa siang tadi. Suamiku, Andra, membawa wanita itu masuk ke rumah kami, dengan bangga memperkenalkannya sebagai calon istri keduanya. Ya, seorang wanita muda bernama Clara yang usianya bahkan belum sampai 30. Dia akan tinggal di sini mulai minggu depan, kata Andra dengan suara datar, seolah mengabarkan hal biasa seperti membicarakan cuaca. Hatiku seketika runtuh. Aku menatap wajahnya yang tak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Mataku berpindah pada Clara yang berdiri manis di belakangnya, tersenyum sopan tapi penuh kemenangan. Wanita itu menatapku seolah aku hanya bayangan masa lalu yang akan segera disingkirkan. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk pernikahan ini, Andra, suaraku bergetar, mencoba menyembunyikan amarah dan rasa sakit yang membuncah.
Dan aku juga lelah hidup denganmu yang selalu menyalahkan keluarga dan hidup kita. Aku butuh kebahagiaan, jawab Andra cepat, tanpa memedulikan air mataku yang mulai mengalir. Malam itu, aku tak ingin berdebat lebih jauh. Aku tahu, aku kalah. Bukan hanya kalah dari Clara, tapi juga dari kesetiaanku sendiri yang selama ini membutakanku. Aku menyandarkan tubuhku di kepala ranjang, memeluk bantal kecil yang dulu sering kugunakan saat menenangkan anak-anak. Kini mereka sudah besar dan tinggal di luar kota. Hanya aku yang tertinggal di rumah ini, yang perlahan kehilangan maknanya. Esoknya, aku bangun lebih awal. Kupersiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng, telur dadar, dan teh manis. Andra keluar kamar dengan kemeja rapi, wangi parfumnya menyengat hidungku, tapi tak lagi menggetarkan hati seperti dulu. Ia duduk di meja makan tanpa sepatah kata pun. Aku duduk di seberangnya, memperhatikan gerak-geriknya yang terasa asing. Aku akan ke rumah orang tuaku beberapa hari, ujarku tiba-tiba. Andra menoleh, sedikit mengernyit. Kenapa? Butuh menenangkan diri. Kalau kamu benar-benar ingin Clara tinggal di sini, aku tidak mau menyaksikannya langsung. Andra menghela napas. Lakukan apapun yang kau mau, asal jangan bikin drama. Aku tersenyum miris. Begitu mudahnya ia melepas segala bentuk perasaanku, seolah aku hanya pemeran figuran yang bisa hilang sewaktu-waktu tanpa berdampak apapun pada hidupnya. Padahal dulu, aku adalah pusat dunianya. Aku yang menemaninya dari nol, dari warung kecil yang kami bangun bersama, sampai sekarang jadi minimarket waralaba yang menjanjikan. Aku yang dulu menjahit sendiri seragam kerja karyawannya karena kami tak mampu membayar tukang jahit. Aku yang meminjam uang sana-sini demi modal. Tapi kini, saat usaha itu sudah mapan, aku menjadi beban baginya. Sebelum berangkat, aku mampir ke kamar kecil tempat aku menyimpan barang-barang pribadi. Kubuka laci paling bawah dan mengambil sebuah album foto tua. Di dalamnya tersimpan kenangan masa-masa indah kami. Saat Andra melamarku dengan setangkai mawar di tepi sawah, saat pertama kali kami mengontrak rumah, saat anak pertama kami lahir dan kami menangis bersama. Aku menyentuh foto-foto itu, tak sadar air mataku jatuh membasahi plastik album yang mulai menguning. Tapi aku sadar, kenangan tak bisa mengubah kenyataan. Tak bisa memaksanya mencintaiku kembali. Di rumah orang tuaku, aku mendapat ketenangan yang tak bisa kudapatkan di rumahku sendiri. Ibu dan ayah menyambutku dengan hangat. Mereka tak bertanya macam-macam, hanya menyediakan ruang bagi anak perempuan mereka yang sedang terluka. Di sore hari, aku duduk di teras bersama ibuku, menyeruput teh hangat sambil memandangi langit yang mulai menguning. Aku bodoh ya, Bu? Tanyaku lirih. Ibuku menggeleng pelan, mengelus tanganku. Kamu bukan bodoh. Kamu cuma terlalu tulus. Tapi ketulusan itu nggak dihargai, Bu. Dia malah bawa perempuan lain ke rumah. Ibu menarik napas panjang. Lelaki yang sudah kehilangan rasa syukur memang akan selalu merasa kekurangan, Nak. Bahkan saat dia punya istri sepertimu. Malam itu aku merenung panjang. Aku tahu, aku tak bisa terus bersembunyi di balik duka. Aku harus memikirkan langkah ke depan. Jika Andra benar-benar ingin menikah lagi, maka aku harus bersiap. Aku tak ingin anak-anakku melihat ibunya hancur, hanya karena seorang pria yang tak tahu diuntung. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah. Andra sedang di luar kota, dan rumah itu sepi. Tapi saat aku masuk, aku melihat ada koper besar di ruang tamu. Clara. Dia keluar dari kamar tamu dengan pakaian tidur yang terlalu santai untuk ukuran tamu. Dia menatapku dengan ekspresi terkejut yang terlalu dibuat-buat. Kakak pulang ya? Kirain masih di rumah orang tua, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Aku menghela napas, lalu melangkah ke kamar tanpa menjawab. Tapi dalam hati, aku sudah menetapkan satu hal. Aku tidak akan lagi diam. Aku tidak akan lagi hanya menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Jika rumah ini sudah bukan lagi tempatku, maka aku akan menciptakan tempatku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan bahagia. Tanpa Andra, tanpa Clara, tanpa luka yang selama ini kutahan dalam diam. Dan di sanalah tekadku terbentuk. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cerita baruku. Malam itu, angin berhembus pelan menyapu dedaunan yang berguguran di halaman rumah.
Nadine duduk sendiri di tepi ranjang, lampu kamar hanya menyala redup. Di tangannya tergenggam sebuah ponsel yang dari tadi tak berhenti ia tatap, berharap ada pesan masuk dari Dito. Tapi layar itu tetap kosong. Tak ada kabar. Tak ada penjelasan. Sejak kejadian sore itu, ketika Nadine tanpa sengaja mendengar percakapan Dito dengan asistennya yang penuh nada mesra, hatinya seolah tak tenang. Ia berusaha menyangkal, berpikir positif, mencari alasan demi alasan untuk menenangkan diri. Tapi suara tawa Dito yang lembut saat berbicara dengan perempuan lain masih bergema di telinganya. Perasaan yang selama ini ia tahan, perlahan-lahan menggerogoti pikirannya. Tiba-tiba ponsel Nadine bergetar. Sekilas, matanya berbinar. Tapi begitu melihat nama yang tertera di layar, binar itu sirna. Bukan Dito, melainkan pesan dari sahabatnya, Lita. Din, kamu jadi besok ikut ke pameran galeri seni? Aku udah reservasi 2 tiket. Nadine menghela napas. Ia sebenarnya tak punya semangat untuk keluar rumah, apalagi menghadiri acara seni yang biasanya dulu sangat ia sukai. Tapi ia sadar, ia butuh udara, ia butuh keluar dari jeratan kegelisahan ini. Jadi, jemput aku jam 10 ya. Balasnya singkat. Keesokan harinya, Nadine bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memutuskan untuk berdandan, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Di hadapan cermin, ia memulas wajahnya dengan riasan lembut, mengenakan gaun biru tua yang membingkai tubuhnya dengan anggun. Rambut panjangnya ia biarkan terurai, sedikit diberi gelombang agar tampak lebih bervolume. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Nadine merasa dirinya hidup. Wow, kamu cantik banget, Nadine, ujar Lita begitu Nadine membuka pintu. Dito bakal nyesel kalau lihat kamu kayak gini. Nadine hanya tersenyum. Senyum yang tak sepenuhnya bahagia. Mereka berdua menghabiskan waktu di galeri seni, menikmati lukisan-lukisan modern yang terpajang di dinding. Nadine berjalan pelan, memperhatikan tiap detail lukisan, dan untuk sesaat ia melupakan semua beban di pundaknya. Tapi di tengah keramaian itu, ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Seorang pria berjas hitam dengan wajah tegas dan tatapan tajam. Pria itu menghampiri pelan, berdiri di samping Nadine yang tengah menatap lukisan abstrak penuh warna merah dan oranye. Senang akhirnya bisa melihat kamu langsung, Nadine. Nadine menoleh, agak terkejut. Pria itu tersenyum. Aku Raka, partner bisnis Lita. Kita pernah satu kali video call waktu kamu bantuin dia desain brosur. Nadine mencoba mengingat. Ya, benar. Dulu saat Lita kesulitan menyusun brosur untuk promosi bisnis galeri, Nadine turun tangan membantu. Saat itu ia hanya bertemu Raka lewat layar, dan tak menyangka pria itu ternyata setampan ini di dunia nyata. Oh iya, halo. Maaf, aku hampir nggak ngenalin. Wajar. Dulu aku cuma pakai kaos rumah dan rambut acak-acakan, kata Raka sambil tertawa kecil. Tapi sekarang aku sudah niat tampil rapi karena tahu bakal ketemu kamu. Ucapan itu membuat Nadine tersenyum kikuk. Ada sesuatu dari cara Raka berbicara, santai tapi hangat. Tidak ada tekanan, tidak ada kesan menjual diri. Hanya ketulusan yang terasa mengalir begitu saja. Mereka berbincang ringan, ditemani segelas jus jeruk yang disediakan oleh panitia pameran. Raka menceritakan bagaimana ia dulu sempat jatuh dalam jurang kegagalan, dan bagaimana ia perlahan bangkit dengan membangun bisnis di bidang seni dan desain. Nadine mendengarkan dengan antusias, sesekali mengangguk, matanya berbinar kembali seperti dulu saat ia masih aktif menekuni dunia seni. Sementara itu, jauh dari galeri, Dito sedang berada di ruang kerjanya. Wajahnya masam, pikirannya kacau. Sejak semalam, ia merasa resah. Ia sempat pulang larut malam dan mendapati Nadine sudah tertidur. Tidak seperti biasanya, Nadine tak menunggunya atau mengirim pesan menanyakan kabar. Ada yang berubah, dan perubahan itu membuat Dito tidak nyaman. Ia mencoba menelpon Nadine, tapi tak diangkat. Rasa egoisnya mulai terusik. Ia tak suka diabaikan. Bagi Dito, Nadine harus selalu tersedia kapanpun ia butuh. Namun pagi ini, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Sorenya, Nadine pulang dengan senyum di wajahnya.
Ia membawa beberapa brosur pameran dan bahkan ditawari untuk ikut membantu proyek kolaborasi antara galeri milik Lita dan bisnis Raka. Sesuatu yang membuatnya kembali merasa bernilai. Dito memperhatikannya diam-diam dari balik pintu. Nadine tampak bahagia. Terlalu bahagia. Dan itu mengusik egonya. "Dari mana?" tanya Dito singkat saat mereka akhirnya duduk makan malam. "Dari pameran seni." "Bareng Lita," jawab Nadine santai, sambil menyendokkan sup ke mangkuknya. "Kenapa nggak bilang?" "Aku kirim pesan pagi tadi, tapi kayaknya kamu sibuk, jadi nggak sempat baca." Dito terdiam. Ia tahu Nadine benar, tapi hatinya kesal. Nadine tak terlihat seperti perempuan yang gelisah atau marah karena suaminya jarang pulang. Justru Nadine tampak kuat, mandiri, dan itu membuat Dito merasa tidak lagi punya kendali. Ia menatap Nadine dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa Nadine bukan lagi perempuan yang ia anggap mudah dikendalikan. Dan ketakutan itu mulai tumbuh pelan-pelan dalam dirinya. Ketakutan bahwa ia telah kehilangan seseorang yang selama ini tak pernah benar-benar ia hargai. Di kamar, Nadine duduk menulis di jurnal pribadinya. Di sana ia menulis dengan hati-hati. "Hari ini aku bertemu seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Bukan karena dia tampan atau menyenangkan, tapi karena dia mengingatkanku siapa aku sebelum semuanya menjadi kabur. Aku bukan hanya istri. Aku bukan hanya ibu. Aku juga perempuan yang punya mimpi, punya dunia, dan pantas bahagia." Ia menutup jurnal itu dengan senyum kecil. Sementara di sisi lain, Dito mulai gelisah. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisinya sebagai suami terancam. "Aku berdiri di depan cermin kamar tidurku, menatap bayanganku dengan mata yang sembab dan wajah yang masih belum bisa menyembunyikan kepedihan. Rasanya baru semalam semuanya terasa normal, atau setidaknya aku mencoba berpura-pura begitu. Tapi pagi ini, setelah semua yang terjadi, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah ini tidak lagi memberi rasa hangat, hanya menyisakan dinding-dinding dingin yang menyimpan suara tangis yang kutahan selama bertahun-tahun. Semenjak pertengkaran hebat kami beberapa hari lalu, Dimas berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Ia tidak lagi berbicara padaku, tidak juga melirikku. Setiap malam ia pulang larut, dan saat aku menegurnya, ia hanya menjawab dengan suara datar dan tatapan dingin yang membuatku merasa seperti tak berarti apa-apa. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tidak ada semangat sama sekali. Anak-anak sudah bersiap ke sekolah. Mereka mencoba bersikap biasa, walau aku tahu mereka melihat dan merasakan perubahan di antara kami. Mereka bukan anak kecil lagi. Mereka tahu. "Bu, Papa masih marah ya?" tanya Rena pelan saat aku membantunya mengenakan sepatu. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Enggak, sayang. Papa cuma lagi banyak pikiran." Rena hanya mengangguk. Tapi aku bisa melihat dari matanya bahwa ia tak sepenuhnya percaya. Sebagai ibu, aku ingin melindungi mereka dari semua konflik ini. Tapi sampai kapan aku bisa menutupi semua luka ini dengan senyuman palsu? Setelah anak-anak pergi, aku duduk di meja makan yang kini terasa sangat sepi. Aku memandangi sepiring nasi goreng yang tak disentuh Dimas sama sekali. Ia keluar pagi-pagi tanpa berkata apa-apa, hanya meninggalkan suara pintu yang dibanting. Itu sudah cukup menjelaskan betapa ia tak ingin lagi berinteraksi denganku. Aku tak kuat. Aku menangis dalam diam, tanganku menutupi wajahku saat air mata itu tak bisa lagi ditahan. Aku merasa seperti sedang menjalani hidup yang bukan milikku. Seorang istri yang tak dianggap, seorang ibu yang harus berpura-pura kuat di depan anak-anak, dan seorang perempuan yang seolah kehilangan harga dirinya hanya karena tak bisa memenuhi ekspektasi suaminya. Aku teringat percakapan terakhir kami. Dimas menyebutku sebagai beban, mengatakan bahwa aku tidak tahu apa-apa soal hidup. Padahal selama ini aku yang mengurus rumah, anak-anak, kebutuhan harian, bahkan membantu bisnis kecil di rumah untuk menambah penghasilan. Tapi baginya, semua itu tidak ada artinya karena aku bukan perempuan yang bisa dia banggakan di depan rekan-rekannya. Aku tidak seanggun wanita-wanita yang sering ia temui di kantor. Tidak secerdas rekan-rekan wanitanya yang pintar berdiskusi dan penuh pesona. Aku hanyalah ibu rumah tangga biasa, yang katanya terlalu banyak mengeluh dan tak tahu bersyukur.
Hari itu aku memutuskan untuk membereskan lemari pakaian. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan dalam diriku untuk melakukannya. Mungkin sekadar mengalihkan rasa sakit di hati, atau mungkin aku butuh meyakinkan diriku sendiri bahwa aku masih punya kendali atas hidupku. Saat aku membuka lemari, pandanganku tertumbuk pada sebuah kotak kecil di pojok atas lemari. Kotak yang sudah lama tidak kusentuh. Aku ambil kotak itu, meniup debunya, dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada kumpulan foto-foto lama kami. Aku dan Dimas di awal pernikahan, saat masih tertawa bersama, saat dunia rasanya penuh warna. Di sana juga ada surat-surat cinta yang dulu ia tulis untukku, tulus dan penuh harapan. Aku menatap surat-surat itu lama, lalu mulai membaca satu persatu. Dan saat aku membaca kalimat-kalimat manis yang pernah ia tulis, air mataku kembali jatuh. Aku bertanya-tanya kemana perginya cinta itu? Kemana perginya lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku, mencintaiku dalam susah dan senang? Mengapa waktu bisa mengubah seseorang begitu drastis? Aku menghabiskan berjam-jam duduk di lantai kamar, memandangi kenangan itu. Tanganku gemetar saat menyentuh foto pernikahan kami. Ada senyum yang begitu lebar di wajahku, dan Dimas menatapku seolah aku adalah segalanya baginya. Tapi sekarang, bahkan untuk menatapku saja, ia tak mau. Siang harinya, aku mencoba menghubungi Dimas. Aku hanya ingin bicara. Aku ingin tahu apa yang benar-benar terjadi. Tapi pesan singkatku hanya dibaca, tanpa balasan. Aku meneleponnya, tapi ia menolak. Berkali-kali. Hingga akhirnya aku menyerah. Malam pun tiba, dan seperti biasa, Dimas pulang larut. Kali ini lebih larut dari biasanya. Aku menunggunya di ruang tamu, duduk diam tanpa suara. Begitu pintu dibuka, aku langsung berdiri. Mas, kita bisa bicara sebentar. Dimas hanya melirikku singkat, lalu berjalan menuju kamarnya. Tapi aku tidak menyerah. Aku mengikutinya. Mas, aku mohon. Kita harus bicara. Aku nggak bisa begini terus. Ia menoleh pelan, matanya tajam dan dingin. Bicara apa lagi, Nadia? Semua sudah jelas. Jelas apa? Aku bahkan nggak tahu salahku apa. Aku butuh penjelasan, Mas. Dimas menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang tajam, kamu tahu sendiri, Nat. Kamu itu terlalu banyak menuntut. Aku capek. Setiap hari pulang ke rumah, yang aku temui cuma keluhan, keluhan, dan keluhan. Aku terpaku. Kata-kata itu menyayat hatiku. Aku hanya ingin kita saling terbuka. Aku merasa kamu berubah, Mas. Kamu menjauh. Bahkan kamu. Cukup, bentaknya. Aku nggak mau debat malam-malam begini. Aku sudah capek. Kalau kamu mau terus marah-marah dan nyalahin aku, silakan. Tapi jangan ganggu aku lagi. Lalu ia masuk ke kamar, membanting pintu begitu keras hingga membuatku terlonjak. Aku berdiri di depan pintu kamar dengan tubuh lemas dan mata sembab. Rasa sakit itu semakin dalam. Aku mulai sadar bahwa mungkin aku tidak lagi diinginkan di rumah ini. Malam itu aku tidur di sofa ruang tamu. Bantal kecil jadi sandaranku, dan air mata jadi teman tidurku. Dalam hati aku berdoa, semoga Tuhan memberiku kekuatan. Karena aku tahu, badai ini belum selesai. Dan aku harus tetap berdiri demi anak-anakku, demi diriku sendiri. Pagi itu terasa berbeda di rumah Nadia. Meskipun cuaca cerah dan sinar matahari masuk lembut melalui jendela ruang tamu, suasana di dalam hati Nadia masih berkecamuk. Setelah bermalam tanpa tidur yang nyenyak, pikirannya melayang-layang antara kesedihan dan harapan. Ia sadar, jika ingin keluar dari keterpurukan, dirinya harus berani mengambil langkah pertama, sekalipun jalannya tak mudah. Anak-anak sudah berangkat ke sekolah. Nadia sempat mengantar mereka dengan senyum paling tulus yang bisa ia pasang. Di balik senyum itu, ada kekhawatiran besar tentang masa depan mereka. Bagaimana jika keadaan rumah terus seperti ini? Bagaimana jika ayah mereka terus acuh dan menjauh? Namun, Nadia tidak ingin anak-anak tumbuh dalam lingkaran kesedihan dan ketidakpastian. Setelah mengantarkan Rena dan Kenzo, Nadia kembali ke rumah. Di meja makan, secangkir kopi yang ia buat sejak pagi sudah mulai dingin. Ia duduk sambil menatap ponselnya yang terus bergetar.
Pesan masuk dari Raka membuat dadanya sedikit lega. Raka bukan hanya sekadar teman lama, tapi kini menjadi satu-satunya tempat Nadia berbagi tanpa rasa takut dihakimi. Ia merasa Raka bisa mengerti betapa berat beban yang dipikulnya. Mereka mulai rutin mengobrol melalui pesan dan panggilan suara. Raka menceritakan kisah hidupnya yang penuh lika-liku. Bagaimana ia pernah mengalami kegagalan dan jatuh bangun membangun karir di bidang seni. Nadia merasa terinspirasi, seperti menemukan cermin yang menunjukkan bahwa perjuangan hidup bukan miliknya seorang saja. Suatu sore, Raka mengunjungi Nadia dengan membawa buku-buku tentang pengembangan diri dan tips memulai usaha kecil. Ia tahu betul bahwa Nadia memiliki kemampuan yang belum tergali. Mereka duduk di ruang tamu, sambil membicarakan peluang-peluang usaha yang bisa dijalankan dari rumah. Raka tak pernah memaksa, hanya memberi semangat dan dukungan. Nadia mendengarkan dengan seksama, hatinya perlahan mulai terbuka untuk menerima perubahan. Ia tahu, memulai usaha bukan perkara mudah. Butuh kerja keras, keberanian, dan tekad yang kuat. Namun, jika terus terjebak dalam kesedihan dan ketidakpastian, ia hanya akan semakin tenggelam. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai belajar membuat kue di dapur rumah. Awalnya hanya mencoba-coba resep lama yang pernah ia pelajari sewaktu masih muda. Setelah beberapa kali percobaan, rasa kue yang ia buat mulai disukai oleh tetangga dan teman-teman dekat. Mereka memesan kue untuk acara kecil, memberi pujian, dan itu membuat Nadia semakin semangat. Meski sibuk dengan usaha kecilnya, Nadia tetap menjalani perannya sebagai ibu dan istri. Namun, jarak antara dirinya dan Dimas semakin jauh. Dimas semakin sering pulang larut malam, tidak peduli dengan suasana rumah yang mulai berubah. Ia tak pernah menanyakan tentang usaha Nadia, bahkan tidak menunjukkan perhatian sedikit pun. Nadia kadang merasa sedih, tapi ia berusaha menahan diri. Ia tidak ingin anak-anak melihat perpecahan yang semakin membesar. Ia ingin mereka tetap merasa nyaman dan bahagia meski keadaan rumah tidak seperti dulu. Suatu malam, saat Nadia sedang menyelesaikan pesanan kue di dapur, Dimas pulang. Ia mencium aroma manis yang memenuhi udara, lalu menatap istrinya dengan pandangan dingin. Nadia menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ia tahu, memaksakan pembicaraan saat Dimas sedang tidak mood hanya akan memperkeruh suasana. Dimas masuk ke kamar tanpa sepatah kata, meninggalkan Nadia yang berdiri di dapur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa lega karena sudah memulai sesuatu yang baru, tapi di sisi lain ia merasa sakit karena suaminya semakin menjauh dan acuh. Di dalam hatinya, Nadia berjanji akan terus berjuang. Demi anak-anaknya, demi dirinya sendiri. Ia yakin, suatu saat nanti Dimas akan melihat dan menghargai usahanya. Namun jika tidak, ia sudah siap untuk menjadi perempuan mandiri yang bisa hidup bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Nadia menulis di jurnalnya, "Aku bukan hanya ibu rumah tangga yang diam menunggu. Aku adalah perempuan yang kuat, yang berani bermimpi dan berjuang. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari yang mereka kira." Dan dengan tekad itu, Nadia menutup hari dengan senyum kecil yang penuh harapan. Sejak awal membuka usaha kue kecil di dapur rumah, Nadia selalu berusaha keras menyeimbangkan antara kewajibannya sebagai ibu sekaligus seorang pengusaha pemula. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, ia sudah sibuk menyiapkan bahan-bahan, mengayak tepung, mengaduk adonan, dan memanggang satu persatu kue yang hendak dijual. Suara oven dan aroma manis dari adonan yang matang menjadi sahabatnya sepanjang hari. Di sela-sela kesibukan itu, ia juga menyempatkan diri membangunkan anak-anak, menyiapkan sarapan, dan mengantar mereka ke sekolah dengan senyum yang mencoba menyembunyikan lelah. Sementara itu, dukungan dari Raka sangat berarti bagi Nadia. Raka tidak hanya sekadar memberikan semangat lewat pesan singkat atau telepon, tapi juga datang membantu langsung ketika ada pesanan besar. Ia mengajarkan Nadia cara mengatur waktu dengan efisien, mencatat keuangan secara terperinci, dan merencanakan pemasaran dengan cermat. Dengan sabar, Raka menjelaskan bagaimana mencari supplier bahan baku berkualitas tanpa harus menguras kantong, serta tips bernegosiasi agar harga tetap kompetitif. Kadang mereka duduk berjam-jam di ruang tamu, memikirkan inovasi produk kue yang bisa menarik minat pelanggan baru,
dari kue ulang tahun dengan hiasan yang unik hingga varian kue kering tradisional yang dikemas dengan desain modern. Semangat Nadia semakin menyala ketika usahanya mulai dikenal di lingkungan sekitar. Pelanggan lama merekomendasikan kue buatannya ke teman dan kerabat, dan tak sedikit yang kembali memesan dengan antusias. Kue yang dibuat dengan tangan penuh cinta dan detail yang teliti membuat banyak orang jatuh hati. Pesanan bertambah banyak, terutama menjelang hari-hari besar dan acara keluarga, membuat dapur rumah Nadia selalu sibuk. Meskipun begitu, ia tetap menjaga kualitas, karena bagi Nadia, kepuasan pelanggan adalah segalanya. Suatu hari, seorang tetangga memberitahu Nadia tentang pameran kuliner tahunan yang akan diadakan di pusat kota. Pameran ini menjadi ajang bagi para pelaku usaha makanan untuk memperluas jaringan, memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, bahkan berpotensi mendapatkan kerjasama bisnis baru. Mendengar kabar ini, Nadia merasa ada peluang besar yang harus ia manfaatkan. Dengan semangat yang membara, ia menghubungi panitia pameran dan mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan bantuan Raka. Persiapan tak hanya soal produk, tapi juga penataan booth agar menarik dan nyaman bagi pengunjung. Mereka berdiskusi hingga larut malam, merancang desain yang sederhana namun elegan, menyesuaikan tema warna dan dekorasi agar mencerminkan kehangatan dan kreativitas Nadia. Raka juga mengajari Nadia cara membuat materi promosi, seperti brosur dan banner yang informatif tapi tetap menarik perhatian. Hari pameran akhirnya tiba. Nadia bangun pagi dengan perasaan campur aduk, gugup sekaligus antusias. Ia membawa berbagai macam kue yang telah dipilih khusus untuk pameran, mulai dari kue bolu lapis, kue kering dengan aneka rasa, hingga kue ulang tahun yang dihias dengan indah. Ketika tiba di lokasi, ia disambut oleh hiruk-pikuk pengunjung yang datang berbondong-bondong. Nadia memasang booth dengan cekatan, menyusun kue-kue dengan rapi dan menggoda selera. Selama acara berlangsung, Nadia melayani pengunjung dengan penuh senyum dan ramah. Ia tak hanya menawarkan kue, tapi juga cerita di balik setiap resep yang dibuatnya. Banyak pengunjung yang terkesan dengan kualitas dan keunikan produk Nadia, beberapa bahkan langsung memesan untuk acara mereka. Ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan ketekunan Nadia mulai membuahkan hasil. Di tengah keramaian, Nadia melihat sosok yang tak ia sangka akan hadir hari itu, Dimas, suaminya. Ia berdiri di ujung kerumunan, tampak ragu dan terkejut melihat Nadia yang kini tampil berbeda. Dengan busana sederhana tapi anggun, dan wajah yang memancarkan kepercayaan diri, Nadia tampak bukan lagi perempuan yang dulu sering ia abaikan dan remehkan. Dimas berjalan mendekat perlahan, tatapan matanya penuh campuran perasaan, kekaguman, penyesalan, dan ketidakpastian. Ia menyaksikan bagaimana Nadia melayani pengunjung dengan cekatan dan penuh keceriaan, bagaimana ia mampu berdiri tegak dan menjadi pusat perhatian. Hatinya bergetar, menyadari bahwa selama ini ia telah kehilangan sosok luar biasa di sisinya. Nadia menyadari kehadiran Dimas. Ia tersenyum dan menawarkan sepotong kue dengan suara yang hangat. "Mas, coba ini. Aku buat khusus untuk acara ini." Dimas menerima potongan kue itu dengan tangan sedikit gemetar, lalu mencicipinya dengan serius. Senyum kecil muncul di wajahnya, tanda bahwa ia terkesan. "Ini enak sekali," katanya pelan. "Nah, aku harap kamu bisa bangga padaku sekarang. Aku ingin kita bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik," jawab Nadia dengan penuh keyakinan. Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Meski banyak hal yang belum selesai dan perasaan yang belum sepenuhnya pulih, keduanya mulai membuka hati untuk saling memahami. Dimas mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga melupakan peran penting Nadia. Sedangkan Nadia, dengan kekuatan baru yang ia dapatkan, siap berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga demi keluarga kecil mereka. Hari itu, Nadia membuktikan bahwa seorang ibu rumah tangga yang tampak sederhana di mata orang lain bisa menjadi perempuan tangguh yang mampu mengubah hidupnya. Usahanya adalah hasil dari ketegaran, kesabaran, dan semangat pantang menyerah. Sejak momen pameran kuliner yang mengubah pandangan Dimas tentang Nadia, kehidupan mereka memang mulai memasuki babak baru yang penuh harapan sekaligus tantangan. Namun perubahan itu tidak terjadi secara instan. Butuh waktu dan kesabaran agar benih-benih kepercayaan dan pengertian kembali tumbuh perlahan dalam hati mereka berdua. Setiap pagi,
Nadia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, sambil memikirkan berbagai hal yang harus ia lakukan hari itu. Usahanya yang semakin berkembang menuntut perhatian ekstra. Ia harus menjaga kualitas kue, mengatur pesanan yang semakin banyak, serta berkomunikasi dengan supplier dan pelanggan. Di balik semua itu, ia juga harus mengelola emosi dan hubungan rumah tangganya yang mulai rapuh tapi perlahan membaik. Hari-hari Nadia kini diwarnai dengan jadwal padat. Selain mengurus rumah tangga, ia juga harus bertemu dengan Raka untuk membahas strategi pengembangan usaha. Raka yang sudah menjadi teman dan mentor bagi Nadia, selalu hadir dengan berbagai ide segar dan saran praktis. Mereka sering berdiskusi panjang lebar tentang target pasar, branding, hingga teknik pemasaran digital yang kini menjadi kunci kesuksesan usaha kecil. Di sisi lain, Dimas mulai menunjukkan sikap yang lebih perhatian. Meskipun belum sepenuhnya melepas sikap dinginnya, ia mulai menyadari pentingnya peran Nadia dalam keluarga dan usaha. Beberapa kali ia datang ke dapur ketika Nadia sedang sibuk, membantunya menyiapkan kemasan kue atau sekadar memberi semangat. Meski itu hal kecil, bagi Nadia itu berarti banyak. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ketika Nadia mendapat tawaran dari investor untuk membuka toko kue resmi, ia merasakan gelisah yang mendalam. Tawaran itu membawa peluang besar sekaligus tanggung jawab berat. Membuka toko bukan hanya soal modal dan tempat, tapi juga kesiapan mental dan kemampuan mengelola bisnis dengan lebih profesional. Ia takut gagal dan mengecewakan orang-orang yang sudah percaya padanya. Pada suatu sore yang cerah, Nadia duduk bersama Raka di sebuah kafe kecil, membicarakan rencana besar ini. "Aku takut, Raka. Apa aku siap menghadapi semua itu? Membuka toko, mengelola karyawan, menghadapi tekanan pasar, semuanya terasa begitu berat," ujar Nadia dengan suara pelan. Raka tersenyum dan menepuk bahu Nadia. "Kamu sudah melewati banyak hal, Nat. Aku yakin kamu mampu. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu. Ingat, setiap usaha pasti ada risiko. Tapi kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak akan tahu hasilnya." Percakapan itu memberi semangat baru bagi Nadia. Ia mulai menyusun langkah demi langkah untuk mewujudkan impian itu. Mereka mencari lokasi strategis untuk toko, mulai menghubungi kontraktor untuk desain interior yang nyaman dan menarik, serta merencanakan pelatihan bagi karyawan yang akan dipekerjakan nanti. Sementara itu, di rumah, suasana perlahan berubah menjadi lebih hangat. Dimas yang dulu kerap pulang larut dan acuh, kini mencoba menyempatkan waktu untuk makan malam bersama keluarga. Ia bahkan mulai membantu mengantar anak-anak ke sekolah sesekali, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Perubahan kecil itu membuat Nadia merasa ada harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, Nadia tidak menutup mata terhadap kenyataan. Ia tahu, untuk menjaga usaha dan keluarganya tetap berjalan harmonis, ia harus kuat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia belajar membagi waktu dengan lebih baik, mengatur prioritas, dan tetap menjaga komunikasi terbuka dengan Dimas agar tidak ada jarak yang semakin melebar. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Nadia duduk di teras rumah memandang langit malam yang penuh bintang. Ia merasakan campuran perasaan, lega karena sudah mulai menapaki jalan baru, takut menghadapi tantangan yang akan datang, dan penuh harapan bahwa semua ini akan membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Ia mengeluarkan buku catatan kecil yang selalu dibawanya, lalu menulis kalimat sederhana namun bermakna, "Hari ini aku melangkah lebih dekat pada impianku. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang kucintai." Dengan tekad yang semakin kuat, Nadia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus ia hadapi. Tetapi ia siap menaklukkan setiap rintangan dengan hati yang penuh keberanian dan semangat yang tak pernah padam. Waktu berlalu dengan cepat, dan setiap hari membawa tantangan baru bagi Nadia. Setelah berbulan-bulan kerja keras tanpa henti bersama Raka, rencana untuk membuka toko kue resmi mulai terwujud. Lokasi toko yang dipilih berada di pusat kota, kawasan yang ramai dengan pejalan kaki dan pengunjung dari berbagai kalangan. Nadia dan Raka sengaja memilih tempat ini karena yakin dengan potensi pasar yang besar dan akses yang mudah. Persiapan demi persiapan dijalankan dengan sangat teliti. Mulai dari desain interior yang menampilkan suasana hangat dan modern, pencahayaan yang nyaman, hingga pemilihan peralatan dapur yang canggih untuk menjaga kualitas kue.
Nadia tidak ingin setengah-setengah dalam usaha ini. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk pelanggannya sekaligus membuktikan bahwa ia mampu. Tak hanya itu, Nadia juga mulai membangun sistem operasional yang rapi. Ia membuat buku panduan kerja untuk para karyawan, menetapkan standar kebersihan, pelayanan, hingga cara menghadapi pelanggan dengan ramah dan profesional. Meskipun awalnya sempat merasa kewalahan, Nadia belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki diri. Raka selalu ada di sisinya, memberikan saran dan dorongan agar Nadia tidak patah semangat. Sementara itu, kehidupan rumah tangga Nadia dan Dimas mulai menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Dimas, yang dulu acuh dan dingin, kini berusaha menunjukkan perhatian. Namun, di balik usaha itu tersimpan perasaan campur aduk, kebanggaan, cemburu, bahkan ketakutan kehilangan tempatnya sebagai kepala keluarga. Pada suatu sore yang tenang, mereka duduk bersama di ruang keluarga setelah anak-anak tidur. Dimas memecah keheningan dengan suara berat. "Nadia, aku senang lihat kamu sukses, tapi aku juga merasa terasing. Kadang aku takut kamu akan jauh dariku." Nadia menghela napas panjang, mencoba memahami perasaan suaminya. "Mas, aku tahu ini berat untuk kita berdua. Tapi aku janji, aku tidak akan melupakan kita sebagai keluarga. Aku hanya ingin kita lebih baik, bukan hanya dari segi materi, tapi juga kebahagiaan bersama." Dimas menatap mata Nadia, ada kejujuran yang terpancar di sana. "Aku ingin belajar menerima dan mendukung kamu. Tapi aku juga berharap kamu bisa tetap memberi ruang untuk aku." Percakapan itu membuka jalan baru bagi mereka. Mereka mulai belajar komunikasi yang lebih terbuka, saling mendengar tanpa menghakimi. Nadia pun berusaha menyempatkan waktu untuk Dimas dan anak-anak, meskipun jadwalnya padat. Hari-hari menjelang pembukaan toko semakin sibuk. Nadia bersama Raka sibuk menyiapkan stok kue, mengatur jadwal karyawan, dan merancang promosi. Tidak jarang mereka pulang larut malam, berdiskusi hingga jauh setelah toko tutup. Namun, saat grand opening tiba, semua kerja keras itu terbayar. Acara yang sederhana namun meriah dihadiri oleh pelanggan lama, tetangga, teman-teman, bahkan beberapa pengusaha kecil yang memberikan dukungan. Nadia berdiri di depan toko dengan rasa bangga dan haru, menyambut setiap tamu dengan senyum tulus. Dimas dan anak-anak ikut hadir, berdiri di samping Nadia dengan bangga. Momen itu menjadi bukti bahwa Nadia bukan hanya ibu rumah tangga yang dianggap sebelah mata, tapi juga pengusaha sukses yang mampu berdiri di panggungnya sendiri. Di akhir hari, ketika toko mulai sepi, Nadia duduk bersama keluarganya. Suasana hangat dan penuh cinta menyelimuti mereka. Dalam hati, Nadia tahu bahwa perjalanan masih panjang, tapi hari ini adalah awal dari babak baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Setelah pesta grand opening toko kue yang begitu meriah, kehidupan Nadia memasuki babak baru yang penuh warna dan tantangan. Usaha kecil yang dulu hanya berawal dari dapur rumah kini sudah berubah menjadi bisnis yang menjanjikan. Pelanggan berdatangan silih berganti, pesanan datang dari berbagai acara, mulai dari ulang tahun hingga pernikahan dan acara perusahaan. Namun, Nadia sadar betul bahwa kesuksesan awal ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Dengan secangkir kopi di tangan, ia mulai mengecek laporan penjualan dan stok bahan baku. Telepon di meja kerjanya berdering nyaris tanpa henti, menghubungkan ia dengan supplier, pelanggan, serta timnya. Mengatur karyawan yang kini sudah berjumlah belasan orang bukan hal yang mudah. Nadia harus memastikan semua berjalan sesuai standar yang ia tetapkan, agar kualitas produk tetap terjaga dan pelanggan tidak kecewa. Tidak hanya itu, tekanan persaingan juga mulai terasa nyata. Beberapa pesaing yang mulai meniru produk dan konsepnya menawarkan harga jauh lebih murah. Hal ini membuat sebagian pelanggan ragu dan beralih ke produk lain. Nadia pun harus segera bergerak, mencari cara agar usahanya tetap unggul dan diminati. Bersama Raka, Nadia mengadakan pertemuan tim secara rutin. Mereka membahas strategi pemasaran, inovasi produk, dan layanan pelanggan yang harus terus ditingkatkan. Ide-ide segar mulai bermunculan, misalnya menciptakan varian kue baru dengan resep khas yang belum pernah ada di kota mereka, serta menyediakan layanan pengiriman yang lebih cepat dan kemasan yang lebih menarik. Media sosial menjadi alat utama mereka untuk berpromosi.
Nadia belajar menggunakan Instagram, Facebook, dan platform lain untuk membangun brand toko kuenya. Ia membagikan proses pembuatan kue, testimoni pelanggan, serta promo menarik yang membuat orang semakin tertarik untuk mencoba. Perlahan tapi pasti, nama tokonya mulai dikenal lebih luas. Di tengah kesibukan itu, Nadia berusaha tetap menjaga hubungan dengan keluarga. Dimas, yang dulu terlihat cemburu dan kurang memahami kesibukan istrinya, mulai berubah. Ia lebih sering membantu di rumah, bahkan sesekali datang ke toko untuk memberikan dukungan langsung. Meski tidak mudah, keduanya berusaha berkomunikasi lebih terbuka, saling menguatkan satu sama lain. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Dimas duduk bersama Nadia di ruang tamu yang hangat. Ia menggenggam tangan Nadia dengan lembut, berkata, "Aku bangga padamu, Nadia. Aku melihat betapa kerasnya kamu berjuang demi keluarga dan usaha ini. Aku ingin kita saling mendukung terus." Nadia tersenyum, hatinya terasa hangat mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Mas. Aku juga ingin kita tetap bersama, saling mendukung dalam suka dan duka." Namun, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Pada suatu waktu, Nadia menghadapi masalah serius ketika salah satu karyawan melakukan kesalahan besar dalam pengelolaan stok bahan baku. Kesalahan itu membuat produksi terganggu, dan beberapa pesanan tertunda. Nadia harus segera mengambil tindakan, mengadakan evaluasi dan pelatihan ulang untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi. Selain itu, tekanan finansial juga mulai terasa. Modal yang cukup besar sudah habis untuk membeli peralatan, bahan baku, dan menggaji karyawan. Nadia dan Raka mulai memikirkan cara-cara untuk menjaga arus kas tetap sehat, seperti mengatur ulang pengeluaran dan mencari tambahan modal dari investor atau pinjaman yang aman. Meski berat, Nadia tidak pernah menyerah. Ia selalu mengingat alasan di balik perjuangannya, keluarganya, terutama anak-anak yang menjadi sumber semangat terbesar. Setiap kali merasa lelah, ia menatap foto anak-anak di meja kerja dan mengingat janji yang pernah ia buat untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Sementara itu, anak-anak juga mulai menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Mereka semakin mandiri dan berprestasi di sekolah, bahkan mulai membantu ibu mereka dengan ide-ide kreatif tentang usaha toko kue. Nadia merasa bahagia dan bersyukur melihat bagaimana keluarganya tumbuh bersama dengan usahanya. Malam-malam yang sibuk dan penuh tantangan itu menjadi saksi betapa Nadia terus berjuang tanpa mengenal lelah. Dengan tekad yang kuat, semangat pantang menyerah, dan dukungan dari orang-orang terdekat, ia yakin bisa melewati segala rintangan. Nadia tahu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang keberanian menghadapi dan menaklukkan setiap tantangan hidup. Di penghujung hari, ketika semua karyawan sudah pulang dan toko mulai sepi, Nadia duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu kota yang mulai redup. Dengan suara lirih ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini baru awal. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untukku, tapi untuk keluarga dan masa depan yang aku impikan." Setelah menghadapi gelombang tantangan yang cukup besar dalam mengembangkan bisnis toko kuenya, Nadia mulai merasakan buah dari kerja kerasnya. Toko kue yang dulunya hanya milik pribadi kini sudah menjadi tempat yang dikenal luas di kota, dengan pelanggan yang datang dari berbagai kalangan. Mereka tidak hanya datang karena rasa kue yang lezat dan inovatif, tetapi juga karena suasana toko yang nyaman dan pelayanan ramah yang Nadia dan timnya selalu jaga. Setiap pagi, Nadia tiba lebih awal di toko. Ia memulai harinya dengan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Ia menyapa para karyawan dengan hangat, mengecek stok bahan baku, serta mengawasi persiapan pesanan yang harus dikirim ke berbagai acara. Nadia tahu betul bahwa konsistensi kualitas adalah kunci agar pelanggan tetap setia dan bisnis terus berkembang. Meskipun sudah ada manajer produksi dan staf administrasi yang membantu mengelola operasional harian, Nadia tetap terlibat aktif dalam setiap aspek penting. Ia sering melakukan inspeksi kualitas, berdiskusi dengan koki dan karyawan tentang resep baru, serta mengatur strategi pemasaran bersama Raka. Raka yang selama ini menjadi partner setianya tak henti memberikan ide kreatif dan dukungan moral yang sangat berarti bagi Nadia. Di balik kesibukan bisnis, Nadia juga terus berusaha menjaga keharmonisan keluarganya. Hubungan dengan Dimas makin membaik sejak keduanya mulai saling terbuka dan mendukung.
Mereka berdua belajar menghadapi perbedaan dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Walau tidak semua hari berjalan mulus, Nadia selalu memastikan bahwa waktunya bersama anak-anak dan suami tetap berkualitas. Suatu hari, saat toko sedang ramai dikunjungi pelanggan, seorang wanita parubaya yang berpenampilan rapi masuk ke toko. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bu Ratna, seorang pengusaha sukses yang sudah lama berkecimpung di dunia kuliner. Nadia yang awalnya merasa gugup, segera menyambut Bu Ratna dengan ramah. Bu Ratna menjelaskan bahwa ia sangat terkesan dengan inovasi dan kualitas toko kue Nadia. Ia melihat potensi besar untuk mengembangkan bisnis ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk membuka cabang baru dan memperluas distribusi produk ke luar kota bahkan ke daerah yang belum tergarap. Ia menawarkan kerja sama bisnis dan dukungan finansial untuk membantu mewujudkan rencana tersebut. Nadia merasa senang sekaligus gugup. Tawaran ini adalah peluang besar sekaligus tanggung jawab yang tidak ringan. Ia tahu, memperbesar usaha berarti harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Mulai dari sistem produksi yang lebih efisien, pengelolaan keuangan yang rapi, hingga strategi pemasaran yang tepat sasaran. Setelah berdiskusi dengan Raka dan beberapa anggota tim, Nadia memutuskan untuk menerima tawaran kerja sama tersebut. Mereka mulai menyusun rencana pengembangan bisnis secara terperinci. Nadia berusaha menyeimbangkan ambisi bisnisnya dengan tanggung jawab keluarga, agar keduanya bisa berjalan selaras tanpa ada yang merasa terabaikan. Di rumah, Dimas mulai menunjukkan keprihatinan terhadap tingkat kesibukan Nadia. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, Dimas mengajak Nadia bicara serius. "Aku tahu kamu punya mimpi besar dan aku sangat mendukung itu. Tapi aku takut kalau kamu terlalu lelah dan keluarga kita menjadi korban," katanya dengan nada lembut. Nadia menggenggam tangan Dimas erat-erat. "Aku juga khawatir, Mas. Aku ingin sukses, tapi aku tidak ingin mengorbankan keluarga. Aku berjanji akan mengatur semuanya dengan sebaik mungkin." Malam itu, keduanya berjanji untuk selalu berkomunikasi terbuka dan saling memberi dukungan. Nadia sadar, kesuksesan tidak akan bermakna tanpa keluarga yang harmonis di sampingnya. Di toko, Nadia mulai melakukan perekrutan karyawan baru untuk memperkuat tim. Ia memberikan pelatihan khusus agar standar kualitas tetap terjaga meskipun produksi meningkat. Ia juga membangun sistem pengawasan yang ketat, termasuk pencatatan keuangan dan evaluasi rutin untuk menghindari kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Raka membantu Nadia dalam merancang sistem distribusi baru yang lebih efisien. Mereka mulai menjalin kerjasama dengan beberapa toko dan kafe untuk memasarkan produk secara lebih luas. Selain itu, Nadia aktif mengikuti berbagai pameran kuliner untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih besar. Dalam segala aktivitas tersebut, Nadia tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Ia sering mengingat masa-masa sulit dulu, saat ia hanya ibu rumah tangga yang diremehkan, bahkan dianggap tidak berdaya. Kini, ia berdiri dengan bangga sebagai wanita mandiri dan pengusaha sukses yang tetap memegang teguh nilai-nilai keluarga. Dengan kerja keras, kesabaran, dan cinta yang mendalam untuk keluarganya, Nadia yakin bahwa masa depan yang cerah sudah menanti. Ia siap menghadapi tantangan baru dengan penuh percaya diri dan semangat yang tidak pernah padam. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan yang lengang dan dingin. Di dalam kamar yang temaram, Nadine duduk memeluk lutut di tepi ranjang. Pikirannya kusut. Ia menatap layar ponselnya, menatap pesan terakhir dari Dito yang hanya singkat. "Aku pulang malam." Bukan hal baru. Tapi kali ini berbeda. Dingin. Hambar. Tanpa penjelasan. Tanpa alasan. Dulu, meski Dito sering pulang malam, ia masih berusaha mencari alasan untuk membuat Nadine tidak khawatir. Tapi sekarang, bahkan basa-basi pun sudah hilang. Semua mulai terasa seperti formalitas, seperti kewajiban yang dijalani tanpa hati. Nadine memejamkan mata. Di luar, suara petir bergemuruh seperti gema dari hatinya yang mulai pecah perlahan. Ia sudah tahu, sudah sangat yakin ada sesuatu yang Dito sembunyikan. Bukan sekadar pekerjaan, bukan sekadar lelah, tapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyakitkan. Pagi harinya, Nadine memberanikan diri untuk bertanya. "Dito, kamu akhir-akhir ini sering banget pulang larut. Aku cuma ingin tahu, ada apa sebenarnya?"
Nadine berusaha tenang. Suaranya lirih tapi penuh harap. Dito, yang sedang bersiap-siap ke kantor, menghentikan gerakannya sejenak. Ia menatap Nadine lewat cermin, lalu menjawab dingin. Kerjaan banyak, Nadine. Aku capek. Kamu jangan terlalu sensitif. Nadine diam. Ia sudah terbiasa dengan kalimat itu. Kamu terlalu sensitif. Kalimat yang selama ini menjadi tameng Dito untuk menghindari kejujuran. Tapi Nadine tahu, firasatnya kali ini bukan sekadar perasaan wanita biasa. Ada yang tidak beres. Hari itu Nadine memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengikuti Dito diam-diam. Setelah memastikan suaminya masuk ke mobil, Nadine memesan taksi online dan mengikuti dari kejauhan. Hatinya berdebar-debar, antara takut ketahuan dan takut menghadapi kenyataan. Mobil Dito tidak melaju ke arah kantor. Sebaliknya, ia berbelok ke sebuah jalan kecil yang mengarah ke perumahan elit di pinggiran kota. Nadine menyuruh taksi berhenti agak jauh dan turun. Ia melangkah perlahan, jantungnya berdegup kencang saat melihat Dito turun dari mobil. Dan seorang wanita muda menyambutnya dengan pelukan hangat. Nadine tertegun. Itu bukan hanya sekadar pelukan. Itu pelukan yang penuh kasih sayang. Pelukan yang pernah Dito berikan padanya bertahun-tahun lalu, saat mereka masih saling mencintai. Wanita itu bukan siapa-siapa, tapi Nadine mengenalnya. Ia asisten pribadi Dito. Namanya Ayu. Cantik, cerdas, dan lebih muda. Dunia Nadine runtuh dalam diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak berteriak, tak marah, tak menghampiri. Ia hanya berdiri, menyaksikan kebenaran yang selama ini ditutupi rapi oleh kebohongan suaminya. Setelah beberapa saat, Nadine berbalik. Ia kembali masuk ke taksi dan pulang tanpa berkata apapun. Di sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Ia merasa hampa. Luka itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan tangisan. Sesampainya di rumah, Nadine duduk di ruang tamu dalam gelap. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan gemetar tubuhnya. Ia merasa dikhianati. Tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang mempercayai seseorang sepenuh hati. Malam itu, Dito pulang seperti biasa, tanpa merasa bersalah. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat sambil meletakkan tas di sofa. Nadine menoleh perlahan. "Aku tahu, Dito." Dito terdiam. Seketika raut wajahnya berubah. "Tahu apa?" "Ayu." Suasana menjadi sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di antara mereka. Dito mencoba bersikap tenang. "Kamu salah paham." Nadine tertawa kecil, getir. "Salah paham? Aku melihatmu sendiri. Kamu peluk dia. Kamu bohongi aku selama ini." Dito menunduk. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Ia sadar bahwa semuanya telah terbongkar. "Aku capek, Nadine," ucap Dito pelan. "Capek hidup dalam tekanan. Kamu terlalu menuntut. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa dihargai." Kata-kata itu menampar Nadine lebih keras dari kenyataan perselingkuhan itu sendiri. Terlalu menuntut. Nadine berdiri, air matanya jatuh. "Selama ini aku menahan sakit, menelan kecewa, bertahan di rumah yang penuh kebohongan. Kamu lupa siapa yang selalu ada saat kamu mulai dari nol, Dito? Kamu lupa siapa yang menahan lapar demi kamu bisa meraih ambisi-ambisimu." Dito terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak bisa membalas kata-kata Nadine. "Aku bukan istrimu lagi, ya? Aku cuma pelengkap hidupmu. Wanita tua yang kamu sembunyikan dari hidup barumu." Dito melangkah mendekat. "Nadine, tolong, jangan menyentuhku," ujar Nadine tegas. "Malam ini, kamu tidur di sofa. Aku butuh waktu sendiri. Besok, kita bicara. Dan kali ini, aku yang akan memutuskan arah hidupku." Nadine berjalan menuju kamar dan menguncinya dari dalam. Ia jatuh di balik pintu, menangis. Sepuasnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seluruh kekuatannya runtuh. Tapi di balik tangisan itu, perlahan tumbuh tekad baru. Ia tahu bahwa luka ini harus menjadi titik balik. Ia tidak akan terus menjadi korban. Ia akan bangkit.
Meski dengan hati yang remuk, ia akan berdiri kembali dan menunjukkan bahwa dirinya layak bahagia. Pagi itu, udara terasa berat di pelataran rumah Nadine. Embun masih bergelantung di dedaunan, namun hatinya tak sejuk seperti pagi yang seharusnya. Setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Raka, ia memilih untuk kembali fokus pada dirinya dan anak-anaknya. Luka di hatinya belum sembuh, tetapi waktu terus berjalan, dan Nadine sadar ia tak bisa berhenti hanya karena satu kehilangan. Terlalu banyak yang sudah ia korbankan untuk menyerah sekarang. Di ruang tamu, Nadine duduk dengan laptop terbuka di pangkuannya. Di hadapannya terbentang proposal bisnis yang sedang ia rancang. Bekal pengalaman bekerja sebagai sekretaris dan bertahun-tahun mengelola rumah tangga dengan segala keruwetan finansial, membuatnya terbiasa berpikir terstruktur. Kali ini, ia serius ingin membuka usaha sendiri, usaha yang lahir dari luka dan perjuangannya. Sebuah klinik kecantikan dan pusat perawatan wanita yang ia beri nama Aurora, sebuah nama yang berarti cahaya baru. Di tengah konsentrasinya, ponselnya berdering. Ia melirik dan terkejut saat melihat nama yang muncul di layar. "Bu Nadine, ini saya, Bu Lestari." Suara di seberang terdengar lembut namun gelisah. Bu Lestari adalah mantan klien dari tempat Nadine dulu bekerja, seorang wanita sukses yang sempat sangat menghargai kerja keras Nadine. Nadine tak menyangka beliau masih menyimpan nomor ponselnya. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya dengar Ibu sedang memulai usaha baru. Saya punya kenalan yang ingin berinvestasi di bisnis perawatan. Apakah Ibu bersedia bertemu sore ini?" Nadine tertegun. Ia nyaris tak percaya. Dunia seperti berbalik menyambut langkah-langkah kecilnya. Setelah dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan, kini kesempatan datang menghampiri dari arah yang tak disangka. "Saya sangat bersedia, Bu. Terima kasih banyak atas kepercayaannya." Sore itu, dengan setelan blazer sederhana berwarna krem dan riasan tipis, Nadine melangkah mantap ke sebuah restoran di pusat kota. Di sana, ia bertemu dengan Bu Lestari dan seorang pria parubaya bernama Pak Jatmiko, investor yang dikenal jujur dan berpengalaman. Nadine mempresentasikan visinya dengan penuh keyakinan, menjelaskan konsep Aurora sebagai tempat yang bukan sekadar bisnis kecantikan, tapi juga ruang aman bagi perempuan untuk merawat diri dan pulih dari luka batin. Pak Jatmiko mengangguk-angguk, matanya berbinar. "Ibu tahu apa yang Ibu bicarakan. Visi Ibu kuat, dan saya bisa lihat semangat itu dari cara Ibu menjelaskan. Saya tertarik bekerja sama. Tapi saya ingin Ibu memegang kendali penuh. Saya hanya akan sebagai investor pasif." Nadine hampir tak bisa menyembunyikan keterharuannya. Tawaran itu seperti oase di tengah gurun panjang kehidupannya. Ia menyetujui dengan tangan yang sedikit bergetar namun penuh rasa syukur. Beberapa minggu berlalu. Nadine bekerja keras mempersiapkan pembukaan Aurora. Ia merekrut tim yang solid, melatih para terapis, mendesain interior dengan sentuhan elegan tapi hangat. Ia juga menggandeng psikolog wanita untuk memberikan sesi konseling bagi para klien yang membutuhkannya. Ini bukan hanya bisnis, ini misinya. Di sisi lain, Dito mulai terlihat seperti pria yang kehabisan arah. Setelah perceraian mereka disahkan, ia tak bisa mempertahankan relasi profesionalnya. Banyak klien yang memilih mundur dari proyek karena reputasinya mulai tercemar oleh rumor hubungan gelap dan skandal rumah tangganya. Dunia Dito runtuh perlahan, dan ia sadar, kekuasaannya selama ini dibangun di atas kebohongan dan arogansi. Ia mulai mencari cara untuk mendekati Nadine lagi. Namun Nadine tak lagi berada di dunia yang sama dengannya. Ia kini berdiri di panggung yang berbeda, lebih tinggi, lebih kokoh. Suatu hari, Dito memberanikan diri datang ke pembukaan Aurora. Ia datang diam-diam, hanya ingin melihat. Tapi ia terpaku saat melihat Nadine berdiri di podium, memberikan sambutan dengan suara mantap dan wajah yang bersinar penuh kepercayaan diri. "Tempat ini lahir dari pengalaman pribadi saya. Dari luka yang dalam, saya belajar untuk bangkit. Saya percaya, perempuan bisa berdiri kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya," ujar Nadine dengan senyum yang penuh makna. Tepuk tangan membahana di ruangan itu. Dito hanya bisa berdiri di belakang, merasa menjadi sosok asing yang tak lagi memiliki tempat dalam hidup wanita yang dulu ia rendahkan. Ia ingin mendekat, ingin bicara.
Tapi tak ada keberanian yang cukup untuk menyentuh cahaya yang kini begitu terang dan tak terjangkau. Malam itu, Nadine duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang bertabur bintang. Di sisinya, Aurel bersandar sambil membawa buku gambar. "Mama, besok boleh aku gambar aurora kita?" Nadine tersenyum dan mengangguk. "Boleh, sayang. Gambar tempat kita mulai bahagia lagi, ya." Ia menatap jauh ke depan, tak lagi dengan luka, tapi dengan harapan. Ia telah melewati badai. Dan kini, ia siap menjemput pelangi dengan tangan terbuka. Malam itu begitu hening. Di luar, hujan turun perlahan, menetes perlahan di jendela kamar Nadine. Dia duduk sendiri di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Udara di dalam kamar seperti ikut membeku bersama hatinya yang sudah terlalu sering dikhianati. Di tangannya, sebuah ponsel tergenggam erat, di layar terpampang foto pernikahannya dengan Dito. Senyumnya yang dulu tampak bahagia kini terasa asing, bahkan memuakkan. Wajah Dito di foto itu tidak lagi mengingatkannya pada cinta, melainkan luka. Hari-hari yang baru saja dilewatinya adalah badai yang tak kunjung usai. Setelah semua pengkhianatan Dito terbongkar, Nadine pikir semuanya akan berakhir. Tapi ternyata tidak. Luka-luka lama justru menganga lebih dalam. Dito, setelah dipecat dari perusahaan karena terbukti menyalahgunakan wewenang dan terlibat dalam sejumlah manipulasi keuangan, kembali ke rumah dalam keadaan terpuruk. Ia seperti kehilangan arah, hidupnya berantakan. Tetapi anehnya, ia bersikap seolah-olah Nadine adalah penyebab semua itu. Setiap kali berbicara dengannya, nada suaranya dipenuhi kemarahan, penyesalan, dan tuduhan. "Aku hancur karena kamu, Nadine," ucap Dito beberapa hari lalu dengan nada getir. "Kalau saja kamu gak ikut campur, semuanya akan tetap baik-baik saja." Nadine menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menahan gejolak di dadanya. "Kamu hancur bukan karena aku, Dito. Kamu hancur karena ulahmu sendiri. Aku cuma membuka mata terhadap kenyataan." Setelah kata-kata itu, Dito pergi dari rumah tanpa kabar selama beberapa hari. Nadine tahu, ia tak punya siapa-siapa lagi sekarang. Lia, wanita yang selama ini berselingkuh dengannya, kabur setelah tahu Dito sudah tak punya jabatan, tak punya uang. Seperti parasit yang meninggalkan inangnya begitu tak lagi bermanfaat. Di saat yang sama, Nadine kembali fokus membangun hidupnya. Ia mulai mengurus kembali bisnis butik kecil milik ibunya yang dulu terbengkalai. Dengan bekal pengalaman dan jaringan yang dia miliki, Nadine mengembangkan usaha itu perlahan-lahan. Meski modalnya pas-pasan, semangatnya meledak-ledak. Ia tak ingin hidupnya berakhir dalam duka dan amarah. Ia ingin menciptakan kehidupan yang baru, yang bebas dari belenggu pengkhianatan. Dalam prosesnya, Raka diam-diam hadir sebagai sosok yang menyemangatinya. Ia tak pernah memaksa, tak pernah mendesak. Ia hanya hadir, dalam bentuk perhatian-perhatian kecil, bantuan yang tidak pernah diminta, dan senyum yang selalu tulus. Pagi itu, Nadine baru saja membuka pintu butiknya ketika suara motor berhenti di depan. Raka turun sambil membawa 2 bungkus kopi hangat. "Pagi. Aku tahu kamu pasti belum sarapan," ucapnya sambil menyerahkan 1 bungkus. Nadine tersenyum lelah. "Kamu selalu tahu. Aku cuma belajar dari pola. Kamu orang yang sering lupa makan kalau sudah sibuk." Raka duduk di kursi tamu butik, menatap Nadine yang langsung membuka laptopnya. Hujan pagi yang masih mengguyur membuat suasana terasa tenang. "Kamu kelihatan capek," kata Raka sambil menatapnya penuh perhatian. "Aku capek, tapi lega. Akhirnya aku bisa mengontrol hidupku sendiri, Raka. Bukan lagi tunduk pada kemauan orang lain, atau takut kehilangan orang yang ternyata nggak pernah benar-benar mencintaiku." Raka mengangguk. "Aku tahu kamu perempuan kuat, Nadine. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak untuk bahagia." Nadine terdiam. Kata-kata Raka seperti menampar sisi hatinya yang paling rapuh. Beberapa hari kemudian, Dito kembali datang ke rumah. Wajahnya lusuh, matanya sembab. Ia tidak lagi penuh arogansi seperti biasanya. Malam itu, ia mengetuk pintu rumah Nadine dengan tangan gemetar. "Boleh aku masuk?" Suaranya lirih. Nadine menatapnya sejenak.
Ia tahu ini bukan tentang memberi kesempatan lagi. Ini tentang memberi penutupan yang layak bagi semuanya. Masuklah, katanya tenang. Dito duduk di sofa ruang tamu, menunduk lama, seperti sedang menahan tangis. Nadine, aku tahu aku udah menghancurkan semuanya. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku nggak tahu harus kemana lagi. Semua orang ninggalin aku. Lia pergi, teman-teman kantor menjauh, dan aku sadar, cuma kamu yang selalu ada selama ini. Nadine duduk di seberangnya, tenang namun tegas. Aku kasihan padamu, Dito. Tapi aku juga kasihan pada diriku sendiri kalau aku harus jatuh lagi ke lubang yang sama. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Dan kamu bagian dari masa lalu itu. Aku kehilangan semuanya. Dan itu akibat dari perbuatanmu sendiri, potong Nadine. Aku mendoakan kamu bisa bangkit, tapi aku tidak akan membiarkan diriku terlibat lagi dalam hidup yang penuh luka. Aku butuh kedamaian, Dito. Mata Dito memerah. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu ia pergi tanpa banyak kata. Dan untuk pertama kalinya, Nadine tidak merasa bersalah. Ia merasa lega. Bahwa ia akhirnya berani membela dirinya sendiri. Bahwa ia berhak menentukan siapa yang layak tinggal di dalam hidupnya dan siapa yang hanya menjadi beban. Malam itu, Nadine kembali duduk di ranjangnya. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia mematikan ponselnya, meletakkannya di meja, lalu menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajah itu tidak lagi penuh luka. Tidak lagi tampak rapuh. Yang ia lihat adalah seorang perempuan yang bertahan, bangkit, dan bersinar. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak perceraian itu resmi. Waktu berjalan seperti arus deras yang membawa semua luka dan kenangan pahit jauh ke hilir. Nadine mulai membangun kembali hidupnya dari nol. Ia pindah ke apartemen kecil namun nyaman di daerah yang tenang, jauh dari pusat kota dan segala kenangan bersama Dito. Di sana, ia merasa lebih bebas, lebih tenang, dan bisa bernapas lega tanpa bayang-bayang pria yang dulu ia sebut suami. Setiap pagi, Nadine bangun dengan semangat yang berbeda. Ia bukan lagi wanita yang murung dan penuh kecurigaan. Kini ia adalah Nadine yang baru, mandiri, tegas, dan penuh tekad. Bersama Kisha, putrinya yang kini makin ceria, mereka menyusun ulang potongan-potongan kehidupan yang sempat hancur. Kisha tumbuh sebagai gadis kecil yang pintar dan kuat, cerminan dari ibunya yang tak pernah menyerah meski dihancurkan oleh orang yang dulu ia cintai. Usaha catering kecil Nadine berkembang pesat. Dibantu oleh Maya dan 2 orang staf tambahan, kini ia mampu menerima pesanan untuk berbagai acara besar. Keahliannya dalam menyusun menu sehat dan lezat membuat bisnisnya cepat dikenal dari mulut ke mulut. Bahkan, salah satu selebgram lokal pernah memesan cateringnya dan memberikan ulasan yang sangat positif. Sejak itu, pesanan terus berdatangan. Suatu sore, Nadine sedang duduk di teras apartemennya, menikmati secangkir teh hangat sambil melihat Kisha menggambar pelangi. Angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo?" sapa Nadine pelan. "Nadine?" Suara itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali suara itu. "Raka?" tanyanya ragu. "Ya, ini aku," jawab Raka. "Apa aku mengganggumu?" Nadine terdiam sesaat, lalu menggeleng meski Raka tak bisa melihatnya. "Tidak, hanya, aku tidak menyangka kamu akan menelepon." "Aku juga tidak tahu kenapa baru sekarang aku memberanikan diri," ucap Raka. "Tapi aku dengar dari Maya, kamu sudah kembali dan membangun hidupmu. Aku senang mendengarnya." Nadine tersenyum kecil. "Ya, semuanya pelan-pelan membaik. Terima kasih karena pernah menyadarkanku waktu itu. Kalau tidak, mungkin aku masih terjebak dalam hubungan yang salah." Raka terdiam sesaat sebelum berkata, "Aku selalu percaya kamu wanita yang kuat, Nadine. Bahkan saat kamu memilih untuk bertahan dulu, aku tahu, itu hanya karena kamu begitu tulus mencintai Dito." Nadine menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Tapi sekarang aku tahu, cinta saja tidak cukup kalau tidak ada penghargaan dan kejujuran." "Aku setuju," jawab Raka pelan. "Nadine, aku tak berharap banyak. Tapi, jika suatu saat kamu butuh teman bicara atau seseorang yang mendengar,
Aku selalu ada. Tak harus sekarang, tapi mungkin nanti, saat kamu sudah benar-benar siap membuka hati lagi. Ucapan itu membuat hati Nadine menghangat. Ia menunduk, tersenyum samar. Terima kasih, Raka. Aku menghargainya. Setelah telepon ditutup, Nadine kembali menatap Kisha yang kini sudah menghampirinya dan memamerkan gambarnya. Lihat, Bu. Ini pelangi kita. Di bawahnya ada rumah kecil, ada taman, dan ada kita berdua, ucap Kisha riang. Nadine memeluk anaknya erat. Bagus sekali, sayang. Ibu suka. Malam itu, setelah Kisha tertidur lelap, Nadine duduk di depan cermin. Wajahnya yang dulu sering dihiasi air mata, kini terlihat lebih tenang. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya, ia tak lagi berdarah. Ia membuka album foto yang dulu sempat disimpannya rapat-rapat. Foto-foto pernikahan, saat liburan bersama Dito, momen-momen keluarga kecil yang dulu tampak bahagia, satu persatu ia pandangi. Kali ini bukan untuk menangisi masa lalu, tapi untuk menerima bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanannya. Nadine menarik napas panjang, lalu menutup album itu. Ia berdiri dan mengambil satu kotak kardus dari atas lemari, kotak yang berisi semua kenangan tentang Dito. Dengan tangan tegas, ia membawanya keluar, membuka pintu apartemen, dan meletakkannya di tempat sampah besar di ujung lorong. Hari ini, aku benar-benar mengikhlaskan semuanya, bisiknya. Malam itu, Nadine tidur dengan lebih lelap dari sebelumnya. Tanpa air mata, tanpa mimpi buruk, hanya kedamaian. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi langkahnya sudah benar. Di tempat lain, Dito duduk di ruang tamunya yang hampa. Rumah mewah itu terasa seperti gua kosong. Sekar telah meninggalkannya setelah semua kebohongan terbongkar. Uang yang dulu ia pikir bisa membahagiakannya perlahan habis untuk menutupi hutang-hutang pribadi Sekar yang selama ini ia tutupi. Karirnya sebagai pebisnis juga menurun drastis karena skandal internal perusahaan. Kini, ia hanya bisa menatap kosong ke layar ponsel, membuka galeri berisi foto-foto lama Nadine dan Kisha yang tak pernah ia hapus. Tapi penyesalan selalu datang terlambat, dan tak semua yang patah bisa kembali utuh. Matahari sore menggantung rendah di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Di sebuah ruang tamu minimalis bergaya modern yang dipenuhi cahaya hangat matahari, Nadine duduk tenang di sofa, mengenakan blus putih dan celana panjang krem. Wajahnya terlihat bersih, berseri, dan penuh ketenangan. Di depannya, secangkir teh melati mengepul pelan. Tangannya memegang berkas-berkas laporan keuangan perusahaannya yang kini berkembang pesat, namun matanya melamun, menatap jauh keluar jendela ke arah taman kecil yang dipenuhi bunga lavender. 5 tahun telah berlalu sejak hari-hari gelap dalam pernikahannya dengan Dito. 5 tahun yang penuh luka, perjuangan, dan kebangkitan. Dalam rentang waktu itu, Nadine bukan hanya berhasil menyembuhkan dirinya dari trauma, tapi juga menata ulang seluruh hidupnya dari nol. Perusahaan fashion modest wear miliknya, Naila Couture, kini menjadi salah satu brand lokal yang paling diminati pasar dalam negeri, bahkan mulai dilirik pasar internasional. Nadine bukan hanya seorang ibu tunggal, tapi juga seorang pengusaha perempuan yang mandiri dan menginspirasi banyak wanita lainnya. Di tengah lamunannya, suara langkah kaki kecil terdengar dari arah tangga. Naila, putri semata wayangnya, kini berusia 9 tahun, berlari kecil menuju Nadine sambil membawa gambar hasil karyanya di sekolah. Wajah mungilnya memancarkan kebahagiaan yang polos. Mama, lihat deh, ini gambar keluarga kita. Aku gambar Mama, aku, dan Bunda Rara, serunya sambil menunjukkan gambar cerayon berwarna cerah. Nadine tertawa kecil, mengusap kepala putrinya dengan lembut. Bagus sekali sayang. Mama senang kamu akrab sama Bunda Rara. Naila mengangguk antusias. Iya dong. Bunda Rara baik banget. Dia ajak aku ke taman, bikin kue, dan cerita-cerita tentang Mama waktu kecil. Nadine tersenyum. Setelah sekian lama, hubungannya dengan Rara, adik Dito, justru semakin dekat. Rara tidak pernah membela kakaknya, dan sejak awal sudah mengutuk semua perlakuan buruk Dito terhadap Nadine. Bahkan saat Dito jatuh dan terpuruk, Rara tetap menjaga hubungannya dengan Nadine dan Naila. Kini,
Rara seperti keluarga sendiri bagi mereka berdua. Di luar sana, Dito tidak lagi memiliki kekuasaan, harta, atau pengaruh seperti dulu. Setelah kasus korupsi dan manipulasi keuangan yang ia lakukan di perusahaan terungkap, ia dipecat secara tidak hormat. Saham dan aset yang ia miliki sebagian besar disita, dan sisanya habis untuk biaya hukum dan utang. Pernikahannya dengan Bella pun berakhir menyedihkan. Bella meninggalkannya begitu mengetahui Dito tidak lagi punya harta dan kekuasaan. Dito kini hidup sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan sebagai tukang cat rumah, kadang menjadi sopir ojek online. Hidupnya benar-benar terbalik, dan tak ada yang tersisa dari kejayaan masa lalunya. Namun, Dito tidak pernah benar-benar bisa melupakan Nadine. Dalam setiap malam sepinya, ia menatap layar ponselnya yang usang, memandangi foto-foto masa lalu bersama Nadine dan Naila. Rasa bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk memperbaiki semuanya menghantuinya terus-menerus. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Nadine, tapi semua pesannya hanya berakhir centang satu. Ia bahkan pernah nekat datang ke butik Nadine, tapi hanya disambut oleh security yang memintanya pergi dengan sopan. Dito tahu, kesempatan untuk kembali sudah hilang. Nadine sudah jauh melangkah, dan ia sendiri yang menghancurkan jembatan itu. Sementara itu, kehidupan Nadine berjalan penuh ketenangan. Fokusnya kini adalah membesarkan Naila, mengembangkan bisnisnya, dan terus menyebarkan inspirasi melalui seminar-seminar pemberdayaan perempuan. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai forum, membagikan kisah hidupnya, bukan sebagai kisah kesedihan, tapi sebagai bukti bahwa perempuan bisa bangkit dari kehancuran dan menjadi lebih kuat. Sore itu, setelah Naila kembali bermain ke taman belakang, Nadine membuka ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Ma, ini aku, Dito. Aku tahu aku nggak pantas ganggu hidup kamu lagi. Aku cuma ingin bilang terima kasih, karena dulu kamu pernah hadir di hidupku. Maaf, untuk semuanya. Semoga kamu dan Naila selalu bahagia." Nadine memandangi pesan itu lama. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya diam. Tangannya tak kunjung membalas, hanya menekan tombol arsipkan. Ia tahu, penyesalan Dito bukan urusannya lagi. Ia sudah menutup buku itu, dan kini tengah menulis kisahnya sendiri, dengan pena di tangannya sendiri, bukan milik orang lain. Malam menjelang. Lampu-lampu di rumah Nadine mulai menyala. Dari dapur terdengar tawa Naila dan Rara yang sedang memanggang kue. Nadine berdiri dari sofa, menggulung lengan bajunya, lalu bergabung bersama mereka. Ia tertawa, mencicipi adonan, dan memeluk Naila dari belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadine merasa utuh. Dan itu lebih dari cukup. Hari-hari terasa lebih sunyi bagi Nadine. Setelah semua badai berlalu, rumah yang dulu dipenuhi keributan dan air mata kini berubah menjadi tempat yang tenang. Namun kadang terlalu tenang hingga terasa sepi. Ia sudah tidak lagi menoleh ke masa lalu. Setelah semua pengkhianatan Dito dan kepergian Raka, Nadine benar-benar berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Ia tak lagi menangis di sudut kamar, tak lagi mengharapkan seseorang datang menenangkannya. Pagi itu, sinar matahari masuk ke jendela apartemen barunya di kawasan BSD. Tempat itu tidak sebesar rumah lamanya, namun jauh lebih nyaman dan terasa damai. Nadine duduk di meja makan sambil menyesap kopi hangat. Ia membuka laptop dan menatap puluhan email masuk. Klien, mitra bisnis, dan rekan-rekan media mulai tertarik pada perusahaannya yang kini mulai naik daun. Perjalanan membangun perusahaan desain interior, Sarinah Living, dari nol bukanlah hal yang mudah. Tapi berkat kerja keras, ketekunan, dan dedikasi timnya, kini mereka sudah mulai dipercaya mengerjakan beberapa proyek besar. Sambil bekerja, matanya sesekali melirik foto Dira yang terbingkai manis di meja. Putrinya yang kini sedang sekolah di luar kota, tinggal bersama ibunya. Meskipun mereka tinggal berjauhan, Nadine dan Dira tetap berkomunikasi setiap hari. Dira sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang mandiri dan penuh semangat, mewarisi tekad ibunya. Rasa bangga dan rindu bercampur menjadi satu. Sore harinya, Nadine menerima telepon dari seorang jurnalis televisi nasional yang ingin mewawancarainya terkait keberhasilan perusahaannya dalam memenangkan tender desain sebuah hotel bintang 5 di Bali. Tawaran itu sempat membuat Nadine terdiam beberapa saat.
Siapa sangka, perempuan yang dulu hanya dianggap istri simpanan tanpa kemampuan kini diundang ke televisi karena prestasinya sendiri? Malam pun tiba. Setelah seluruh pekerjaan selesai, Nadine memutuskan untuk menyalakan lilin aromaterapi, membuka jendela, dan membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Kota di luar sana gemerlap dengan lampu-lampu kehidupan, dan di dalam sini hatinya terasa tenang. Ia duduk dengan buku di tangan, mencoba menikmati waktu luangnya, sampai sebuah pesan masuk di ponselnya. Pengirimnya, Raka. Hai, Nadine. Apa kabar? Aku hanya ingin tahu, apakah kau baik-baik saja? Nadine terdiam beberapa saat. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena rindu, tapi karena ingatan masa lalu menyeruak begitu saja. Ia tidak marah, tidak sakit hati lagi, hanya sedikit getir. Ia tak langsung membalas pesan itu. Justru ia memandangi layar ponsel cukup lama, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Tiba-tiba, suara bel pintu mengalihkan perhatiannya. Ia berjalan perlahan dan membuka pintu. Di depan sana, berdiri seorang pria tua dengan wajah yang begitu dikenalnya. Pak Haris, ayah kandung Dito. Nadine, sapa Pak Haris pelan. Suaranya berat dan terlihat canggung. Boleh aku bicara sebentar? Aku tahu, aku tidak pantas datang, tapi ada sesuatu yang perlu aku sampaikan. Nadine mempersilakan Pak Haris masuk. Meski sempat terkejut, ia tetap menjaga sopan santun. Aku tahu semuanya sudah terlambat, ujar Pak Haris sambil duduk, menggenggam topi tuanya. Dito, dia menyesal. Tapi bukan itu yang ingin kubicarakan. Aku ingin meminta maaf atas semua perlakuanku dulu. Aku pernah meremehkanmu, bahkan menyuruh anakku meninggalkanmu demi wanita lain. Aku salah besar. Nadine terdiam. Hatinya terasa bergetar, tapi bukan karena dendam, melainkan karena akhirnya seseorang dari masa lalunya datang dengan kejujuran. Terima kasih sudah datang, Pak, ucap Nadine dengan suara tenang. Saya sudah memaafkan semuanya. Hidup saya sekarang baik-baik saja. Pak Haris menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum getir. Kau perempuan yang luar biasa, Nadine. Dito tidak pernah tahu apa yang dia miliki sampai semuanya terlambat. Setelah Pak Haris pergi, Nadine berdiri lama di depan jendela, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Ia tidak tahu mengapa air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Mungkin ini adalah akhir dari semua beban masa lalu. Malam itu, Nadine menuliskan sebuah kalimat di jurnal pribadinya. Aku pernah dicintai oleh orang yang salah. Aku pernah ditinggalkan dalam kehancuran. Tapi aku juga pernah bangkit dan mencintai diriku sendiri. Kini aku tahu, luka itu bukan akhir, tapi awal dari kehidupanku yang baru. Dan dengan itu, ia menutup jurnalnya, meniup lilin aromaterapi yang nyaris padam, lalu berjalan ke kamar dengan hati yang jauh lebih damai dari sebelumnya. Esok hari adalah awal baru yang kembali akan ia jalani. Kali ini, tanpa beban masa lalu, dan dengan cinta yang utuh untuk dirinya sendiri.